Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Cynthia Eva Dewi dengan NIM 24015411040. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kurangnya perhatian terhadap sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Apa sih itu pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah adalah serangkaian proses dan kegiatan yang terorganisir untuk menangani limbah, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Konsep ini melibatkan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan hukum, serta upaya pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengorganisir proses pembuangan sampah hingga akhir. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada video ini adalah latar belakang permasalahan, yaitu polusi sampah di Indonesia, permasalahan utama tentang kurangnya perhatian terhadap sistem pengelolaan sampah di Indonesia, serta solusi dari permasalahan tersebut. Sebelum masuk ke dalam permasalahan utama serta urgensi dari permasalahan, tentu ada hal yang melatar belakangi diketahuinya permasalahan tersebut. Dalam konteks pembahasan kali ini, polusi sampah di Indonesia memperlihatkan bagaimana hasil dari kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara dengan 270 juta penduduk menghasilkan 64 ton sampah tiap harinya. Sebagian besar sampah berasal dari sampah plastik. Penumpukan sampah yang semakin hari semakin membludak menghasilkan berbagai polusi yang merusak lingkungan. Polusi sampah menjadi tantangan besar yang berdampak pada kesehatan masyarakat di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu masalah lingkungan paling serius yang memengaruhi kualitas udara, air, dan tanah di Indonesia. Seperti yang telah saya katakan, kata kunci dalam video pemaparan case-based learning yang saya bawakan kali ini adalah kurangnya. Jika diartikan lebih seksama bahwa pengelolaan Indonesia telah dilakukan, namun masih diperlukan peningkatan yang lebih signifikan mengingat sampah yang kian menumpuk. Walau sudah ada tempat pembuangan akhir, sistem pemilahan sampah, serta pemilahan sampah secara individu, masih tetap diperlukannya peningkatan. Indonesia sejatinya telah melakukan beberapa sistem pengelolaan sampah. Namun, hal ini juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan seringkali disepelekan oleh beberapa pihak. Dalam artian, pemerataan wawasan terkait pentingnya pengelolaan sampah masih sangat minim. Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perhatian yang kurang terhadap hal ini tentu akan memberikan dampak buruk secara perlahan. Tantangan tambahan juga terus bermunculan dan berlanjut seiring waktu. Jika hal ini dibiarkan dan disepelekan secara terus-menerus, akan menghancurkan ekosistem yang ada dalam lapisan kehidupan dan menambah permasalahan baru, terutama dalam bidang kesehatan. Dalam slide sebelumnya, saya sempat menyinggung terkait perlunya pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pengelolaan sampah dimulai dari individu masing-masing. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia sebelum mencapai implementasi dari kata terintegrasi. Seperti sistem pengelolaan sampah yang belum maksimal, di mana terkadang sampah rumah tangga sudah dipilah sesuai dengan aturan, namun truk pengangkut kembali mencampur sampah tersebut. Teknologi yang belum memadai, selain itu persebaran teknologi terkait pengelolaan sampah belum merata dan tidak menjadi fokus dari pemerintah. Kekurangan infrastruktur fasilitas pengelolaan sampah yang dapat menampung sampah akhir menjadi tantangan bagi pemerintah. Edukasi dalam masyarakat juga belum merata hingga ke seluruh Indonesia, serta dana terkait pengelolaan sampah masih jauh dari kata cukup. Tantangan ini harus dihadapi Indonesia untuk membenahi sistem pengelolaan sampah. Adapun regulasi dan solusi yang telah saya temukan untuk mengatasi tantangan tersebut yakni peranan pemerintah dalam membuat regulasi tambahan dan menegakkan regulasi yang telah ada, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 475 Tahun 2019 tentang Peta Jalan, serta peraturan daerah tiap masing-masing daerah harus diterapkan. Selain regulasi, penerapan solusi yang tepat juga dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan yang ada.
Dan solusi dapat berupa peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, penyediaan infrastruktur yang lebih baik terutama di tingkat daerah, peningkatan anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan sampah, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar, pengembangan dan adopsi teknologi yang lebih baik untuk pengelolaan sampah, penerapan konsep 3R pada seluruh lapisan masyarakat, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Strategi yang dapat diterapkan guna menghadapi tantangan yang ada seperti pengembangan teknologi oleh pemerintah, edukasi masyarakat melalui workshop, seminar, dan kunjungan rutin, penerapan kebijakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar, dan pemilahan sampah yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari pembahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan tantangan berupa kapasitas TPA yang terbatas, kurangnya teknologi yang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat, diperlukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk meningkatkan infrastruktur, menerapkan kebijakan yang lebih ketat, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik demi menjaga keberlangsungan ekosistem alam. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.